illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa zazihi wa dzurriyyati jami' ustadzina masyayikhina wa muallimina wa ila hadrati musannifil kitab nasaihil ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi nafa'anallahu lana wa bi'ulum fid darain sya'ulillah lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Nomor 404 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna utai maqalah kang kaping 24. Ambadil hukamai iku saking setengah hukama annahu setuhune ba'dul hukama iku kala ngendika sapa ba'dul hukama az-zuhdu utai zuhud iku khamsu khisalin 5 pira-pira perkara mahmudatin kang den puji. Siji asiqatu kumandel billahi kelawan Allah. Ai ma'ahubbil fakri tegese sertani demen fakir. Kama qalahu Abdullah ibnul Mubarak. Kaya barang kang ngendika ku ing sapa Abdullah bin Mubarak. Wa Syakikul Balkhiyu lan Imam Syakik Balkhi. Wa Yusuf bin Asbad lan Imam Yusuf bin Asbad. Wa hadza utawi iki sikoh iku min amarati zuhdi saking pira-pira tetengere zuhud. Fa innahu maqastune kelakuan iku la yaqwa ora kuat sapa al abdu kaula ala zuhdi ing atase zuhud illa bisiqati angin kelawan kumandel billahi ta'ala kelawan Gusti Allah ta'ala.
kapindo lebaran anil kholqi saking makhluk. Wa huwa utai tabari iku kama kaya barang kala ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani iku az-zuhdu ta zuhud iku tarku ma yushilu, tinggal barang kang nungkulake apa ma anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Ngoten. Lah sing nomor 3 wal ikhlasu, kaping 3 ikhlas fil amali ing dalem amal. Wa hudai ikhlas ing dalem amal kama qala kaya barang kang ngendika sapa Syekh Yahya bin Muadzin. Syekh Yahya bin Muadz iku la yablughu ora tumeka sapa ahadun wong siji hakikat zuhdi ing hakikate zuhud hatta yakuna sehingga ana iku fihi ing dalem ahad apa salah suhi solin telu pira-pira perkara. Amalun bila alaqatin siji niku amal kelawan ora kumantil liyane wa qulu lan pengucap bila tomain kelawan ora tomak wa izun lan mulya bila riyasatin kelawan ora pangkat wahtimalu zulmi lan kaping 4 nanggung dikani ngoyo. Niki derekan Nabi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu stune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi az-zahadatu utawi zahadah zuhud fit dunya ing dalem dunya iku laisat ora ana apa zahadah iku bitakrimil halali kelawan ngaromake barang kang halal wala iddaatil mali lan ora niat-niatake arta walakin zahadatu lan tetapine utawi zuhud fit dunya ing dalem dunya iku Allah takuna yen to ora ana sira bima kelawan barang fiyatika kang ana ing tangan ira ausaqo utawa kumandel mingka saking sira bima kelawan barang fiyatillahi kang ing dalem kekuasaane Allah taala wa andakuna inda ana sira iku fi sawabil musibati ing dalem ganjarane musibah idan anta idza anta tatkalani mekenani sapa anta utai sira iku asabta tegese mekenani sira biha kelawan musibah arghaba luwih demen mingkat tinimbang sira fiha ing dalam musibah lau annaha upama tetep apa setuhune musibah iku ubekiat dan teteka apa musibah laka kedue sira. Lajeng ingkang nomor 5 wal qanaatu qanaah nrimo bima fil yadi kelan barang kang ing dalem tangan. Wa huwa utai qanaah ku kama qala kaya barang kang ngendika sapa Al Junaidu Imam Junaid. Az-zuhdu utawi zuhud iku khuluqul qalbi iku khuluqul qalbi ya sepine ati amma saking barang kholat kang sepi minhu saking ma apa alyadu tangan ngoten nggih para jamaah rahimakumullah. Pada keterangan ini hukama menyampaikan bahwa zuhud itu
mengandung 5 hal. Satu, percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan semua yang dapat melalaikan Allah. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. 4, sabar ketika dizalimi orang lain. 5, qanaah, menerima terhadap rezeki yang diterima. Ini 5 hal untuk orang-orang yang zuhud, yang mungkin bisa jadi dirasa ini berat. Lah menurut sebagian hukama, zuhud itu mengandung 5 perkara yang terpuji. Apa itu? Berpegang teguh kepada Allah serta cinta fakir. Nah, berpegang teguh kepada Allah serta cinta fakir. Iki kosok bali ini kulo panjenengan. Anak, kita ini kan seneng sugih, wedi fakir. Gitu. Pendapat yang mengatakan berpegang teguh pada Allah serta cinta fakir itu yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, Syekh Sakik Al-Bahli, dan Syekh Yusuf bin Asbad. Beliau menyatakan salah satu tanda zuhud yaitu tidak akan kuat zuhudnya selain berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih berat terhadap pangkat, jabatan, kedudukan, maka ke arah zuhud sebagaimana yang dikatakan hukama ini perlu proses. Kemudian ada terbebas diri dari sesama makhluk. Jadi tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung pada manusia. Kalau kita kan masih sering bergantung pada manusia. Kalau kita punya dagangan ya bergantung pada pembeli. Kalau kita itu kadang-kala masih bergantung pada klien, bergantung pada pelanggan, bergantung pada juragan. Ada juragan bergantung pada bawahan. Lah pabrik prai ya nopo karyawani wangsul sedaya. Kenging. Lah boten sadean, ditutup sedaya boten tumbas. Karena kita bergantung. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud ialah meninggalkan apa-apa yang melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya ini cukup ekstrim, berat. Sedang menurut pendapat Syekh Yahya bin Mu'ad, seseorang tidak akan bisa mencapai tingkat zuhud yang sempurna kecuali ia telah memiliki 3 faktor dasar. 1, beramal semata-mata karena Allah. Ini kita diajari untuk ikhlas. Jadi beramal semata-mata karena Allah. Jadi wal ikhlasu fil amal. Yang kedua apa?
Wa qaulun bila tomain, berkata tanpa ada kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu. Hati ngomong gak kepingin oleh opo-opo. Itu kan beda dengan kita. Kalau kita itu kan kalau punya produk, punya dagangan, kita promosikan. Dan yang namanya pemasaran. Ya nanti kita lanjut ini. Yang ketiga, wa izun bila riyasatin, mulia tanpa memiliki pangkat keduniaan. Begitu, iya. Maka mengikhtiari itu memang butuh berani meninggalkan keinginan-keinginan yang sifatnya pangkat dunia. Ini ada pendapat zuhud yang seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halal wala iddaatil mal. Kalau Nabi menyampaikan zuhud terhadap dunia itu bukanlah mengharamkan yang halal, juga bukan menyia-nyiakan harta. Terus Kanjeng Nabi dawuh ngoten nggih. Jadi zuhud dengan materi, zuhud dengan duniawi itu bukan berarti harta benda yang ada di dunia ini haram, boten. Juga bukan berarti menyia-nyiakan harta, unda. Walakin zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadika awsaqa minka bima fi yadillah. Akan tetapi zuhud itu adalah engkau tidak menggantungkan diri pada sesuatu yang ada pada dirimu, tetapi lebih percaya pada sesuatu yang ada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tetap memilih antara yang halal dan yang haram. Kemudian kita ambil, kita peroleh, kita dapatkan, tetapi kita tidak bergantung pada harta benda yang ada pada tangan kita, tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita miliki hari ini itu belum tentu milik kita, gitu. Bisa jadi yang sudah kita simpan di rumah kita itu bisa jadi malah milik orang lain, malah yang sudah kita masukkan di saku, gitu, di dompet, kadang diliwati mawon, nggih. Bahkan yang ada di bank pun kadang milik orang lain. Begitu harta bendanya banyak, belum sempat menikmati, meninggal dunia, akhirnya jadi milik ahli waris. Masya Allah. Nah, juga lebih banyak mengharapkan pahala sewaktu menerima musibah. Wah, ini rada abot nih. Ya, terus menawi angsal musibah wa antaguna fi sawabil musibah. Jadi kalau kita sedang kena musibah, kecelakaan atau penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, kita berharap tambah ganjaran. Tiung loro niku, Mak. Untuk ukuran
ini berharap tambah ganjaran, tambah pahala. Nah, ngoten ya, ya Mudakir ya. Tapi bukan berarti kemudian mendiamkan dengan sakitnya, tetap berusaha agar diberi kesembuhan. Juga begitu. Masya Allah. Ada keterangan yang lain menurut Syekh Junaidi yang disebut zuhud adalah hati itu selalu merasa ridho sekalipun usahanya gagal. Ngerti? Jadi sudah ikhtiar luar biasa, gagal, ya nggak apa-apa. Ati maksa sapa? Ati umpamane kula panjenengan sedaya nanem nandur selaku petani, gitu. Aten-aten londot, apa londot nih? Ustaz Jari, Terus katanya uring-uring sinten. Maka ini supaya kita tidak berlebihan ketika susah, sudah ikhtiar maksimal, gondang rumah sakit, durung waras, atau kadang sampai meninggal, wafat mati. Ya gak apa-apa. Wong sing marasaken, sing ngersaken mundut niku sing gak ada. Namine Gusti Allah. Kita nih sama dia ikhtiar. Jadi gagal ya gak apa-apa. Orang lain yang kadang itu apa? Usil ya. Iku usaha ngene ka iso, usaha ngene ka iso. Tapi kita sudah siap, gagal pun kita tetap ceria. Gagal pun kita tetap dalam kondisi apa? Tenang, senang. Senang dalam arti tetap ikhtiar, bukan senang dalam arti bangga dengan kerugian, boten. Ya, kita evaluasi, opo kok gagal, opo kok gak hasil. Akhirnya muncul ilmu-ilmu yang baru, ilmu yang lain. Akhirnya muncul kreatif. Saya sering menghembuskan nuansa semangat pada panjenengan semua. Ayo, semangat kemandirian. Semangat kemandirian. Dimulai yang paling sederhana, mencukupi kebutuhan keluarga dari yang kita punyai. Konco-konco derek-derek, sinten kampung-kampung, sinten dusun-dusun, ya yang di desa-desa yang punya tanah, seberapapun luasnya, tanam kebutuhan sehari-hari. Ya, semangat kemandirian, mulai nandur bayam, terong, napa maneh? Baji, lombok, kelor, gitu. Kates itu duluri papaya. Ya itu. Kemudian ke singkong, pohong, kaspe, telo, padi. Kalau ini kita lakukan, kebutuhan dapur kita penuhi dengan cara mandiri yang nggak kenal krisis. Nggak gubuk blonjo, gak gupu nang pasar. Dadi masih wilijane ra teko krana kenek lockdown, mamane gak oleh mriko gak oleh mriki. Kita sudah bisa mandiri ya dengan kesederhanaan. Jadi jangan membiasa menggantungkan kebutuhan-kebutuhan itu ke orang lain. Kita semangat coba kemandirian. Sama
apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan yang namanya UKM, UKMM. Ya. Jadi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara mandiri, ya, usaha ekonomi menengah, ekonomi kecil, yaitu sadian nopo mawon. Betul sakit mereka mriki ya tilpunan perlu saya jelas kata ya WA. Istilahnya sekarang jual beli via online. Loh ini sehingga kita tidak sampai susah yang berlebihan. Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh para wali yang dicontohkan oleh Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan ini dari Syekh Sufyan As-Sauri. Wa qala Sufyanus Sauri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi az-zuhdu fid dunya qasrul amali wa laysa bi aqlil ghalidhi wala bi labsil abai wa hadza min amaratiz zuhdi. Ini Syekh Sufyan As-Sauri menyampaikan zuhud adalah tidak panjang angan-angan. Yang pertama, jadi zuhud itu tidak panjang angan-angan dalam urusan duniawi. Bukan mengkonsumsi makanan yang tak enak, dan bukan pula mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Loh. Berarti apa? Ya yang dipunyai. Jadi bukan berarti zuhud itu makan yang tidak enak, bukan. Kalau ada rezeki yang enak, kalau ada rezeki yang pantas dimakan, ya itu. Jadi jangan meninggalkan sesuatu yang baik dari ciptaan Allah. Bukan, beliau juga menyampaikan bukan berarti zuhud itu meninggalkan pakaian yang bagus, bukan. Kalau itu memang yang dipunyai dan itu memang manfaat, ya, maka zuhud pun boleh berpakaian baik, bagus, asal tidak niat untuk pamer atau kesombongan. Masya Allah. Jadi begitu, iya. Ya. Orang yang zuhud tentu tidak akan bangga dengan duniawi yang dia miliki. Jadi orang zuhud tidak bakal bangga dengan materi. Juga tidak akan meratapi apa yang luput darinya. Jadi umpamanya gagal atau bangkrut, ya dirasakan tetapi tidak berlarut dalam meratapi itu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Sufyan As-Sauri. Semoga kita bisa menghayati serta mengamalkan untuk mengikhtiari menjadi manusia yang zuhud. Al-Fatihah.